Perlukah diadakan sholat mayat bagi si mati? Dan mestikah mayat dikuburkan? Mengenai sholat bagi si mati tiada tercantum di dalam Al-Quran secara jelas. Tetapi dalam beberapa ayat suci kita temui perbandingan atau kias bahwa sholat demikian perlu dilakukan. Surat kelima ayat 106 menyatakan bahwa 2 orang saksi harus diadakan bagi persaksian tentang wasiat yang diucapkan si mati. Kedua orang ini hendaklah ditahan sesudah melakukan sholat untuk melakukan sumpah dengan nama Allah. Dalam ayat suci ini tidak dijelaskan tentang sholat yang mana, apakah sholat biasa ataukah sholat bagi si mati. Surat ke-9 ayat 84 menyatakan larangan untuk melakukan sholat bagi orang kafir yang mati. Surat ke-9 ayat 103 menyatakan suruhan melakukan sholat bagi orang-orang yang menginsafi dosanya dan yang mungkin diberi tobat oleh Allah. Dalam sholat seringkali diucapkan permohonan ampun, sementara surat ke-9 ayat 113 menyatakan larangan pada orang-orang beriman memintakan ampun bagi orang-orang kafir. Maka dari semua ayat suci ini dapatlah disimpulkan bahwa tidak boleh diadakan sholat mayat bagi orang yang mati dalam kekafiran, walaupun dia termasuk anggota keluarganya sendiri. Surat ke-9 ayat 84, surat ke-9 ayat 113. Perlu dilakukan sholat mayat bagi orang mati yang sewaktu hidupnya termasuk penganut Islam dan melaksanakan sholat. Surat ke-5 ayat 106 dan surat ke-9 ayat 84. Karenanya seorang Islam yang melakukan sholat bila dia meninggal dunia harus dilakukan sholat mayat baginya, yaitu sesudah disucikan dengan memandikannya dan dikafani. Tubuhnya dibaringkan terlentang dengan wajahnya menghadap kiblat dalam posisi menoleh ke kanan. Ditempatkan di hadapan jamaah yang melakukan sholat baginya. Sholat mayat begini merupakan penghormatan terakhir secara fisik bagi seorang Islam dalam hubungan amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan ketentuan pada surat ke-49 ayat 10. Sementara itu berdasarkan maksud surat ke-4 ayat 43, orang-orang yang meninggal dalam perang pada garis hukum Allah perlu dilakukan sholat mayat bagi mereka, tetapi tak harus disucikan dengan dimandikan lebih dulu. Sebenarnya hal ini mengandung rahasia penting dan mulia ditinjau dari segi perjuangan agama dan psikologi. Namun juga agar lebih praktis untuk penguburannya yang waktu itu dalam keadaan perang. Penguburan mayat hendaklah dilaksanakan secepat mungkin, dengan arti tidak menyimpan mayat itu sampai 2 malam dalam rumah. Hal ini dilaksanakan agar tidak berlaku pembusukan dan penyebaran penyakit dari proses yang berlaku pada tubuh mayat tersebut, agar tidak berlaku pemborosan waktu dan harta benda dalam upacara penguburannya, dan agar tidak terjadi perbuatan riya serta sikap-sikap yang dilarang dalam hukum Islam. Istilah kubur dan menguburkan terdapat pada surat ke-35 ayat 22, surat ke-60 ayat 13, surat ke-80 ayat 21. Pada ketiga ayat suci ini tidak jelas apakah kuburan atau menguburkan itu di daratan, di lautan, atau dengan pembakaran. Karenanya tidak kita dapati hukum pokok yang menentukan di dalam Al-Quran tentang kuburan dan cara penguburan mayat. Pada surat ke-82 ayat 4 dan surat ke-100 ayat 9 dinyatakan bahwa nanti Allah akan membangkitkan setiap orang yang mati dikuburkan di dunia kini. Namun, pembangkitan kembali di akhirat demikian tentu saja dari unsur-unsur yang ada, bukan berbentuk mayat utuh sebagaimana dikuburkan, karena mayat-mayat itu sudah hancur, mendebu, berproses menjadi unsur lain. Maka, sebagai anjuran tentang cara bagaimana menguburkan mayat dilakukan di daratan bumi, tercantum pada surat ke-5 ayat 31, di mana dinyatakan bahwa Allah sengaja membangkitkan seekor gagak untuk memberi contoh kepada keturunan Adam untuk menguburkan orang mati. Jadi, berdasarkan surat ke-5 ayat 31 ini, hendaklah penguburan mayat dilakukan di daratan bumi, karena lebih praktis dan mudah dilaksanakan. Sementara itu, penguburan di lautan boleh saja dilakukan dalam keadaan tertentu, dengan mengikatkan benda berat pada tubuh mayat, agar tidak mengapung di permukaan air. Mengenai pembakaran mayat sebagai penguburan yang pernah dilakukan segolongan manusia, tidak kita dapatkan larangannya dalam Al-Quran. Tetapi demikian membutuhkan ongkos yang banyak dan mungkin dapat menyebarkan penyakit dalam masyarakat sekitar. Kesimpulan dari persoalan ini ialah bahwa sholat mayat bagi orang yang meninggal dunia penganut agama Islam memang diperlukan sebagai penghormatan terakhir secara konkret dan berpengaruh pada perkembangan psikologi. Cara melakukan sholat adalah menurut teladan yang dicontohkan Nabi Muhammad yang sampai kini tak pernah terputus sebagai tradisi. Sementara itu, penguburan mayat diutamakan dengan menanamkannya ke dalam tanah.